MK akhiri dengarkan kesaksian saksi dan ahli perkara PHPU Legislatif 2024. Perkuat fakta hukum, Majelis Hakim buka dan hitung ulang kotak suara. Sesuai waktu tahapan, MK ucapkan putusan terhadap 106 permohonan. MK sidangkan dugaan pelanggaran prinsip kepantasan Hakim Konstitusi. Senin, 3 Juni 2024 menjadi hari terakhir persidangan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Guntur Hamzah dan Hakim Daniel Yusmik, terdapat 3 perkara dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan 3 perkara dari Sumatera Barat. Persidangan ini digelar untuk dapat menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam permohonan. Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Ridwan Mansur dan Hakim Arsul Sani menggelar sidang untuk permohonan Partai Golkar dengan agenda pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara. Disaksikan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait serta kuasa hukum pemohon secara faktual dari pembukaan kotak suara dan penyandingan formulir C hasil telah terbukti bahwa penghitungan suara oleh KPU adalah benar. Sementara Majelis Hakim Panel 3 yang terdiri dari Hakim Arif Hidayat, Hakim Anwar Usman, dan Hakim Eni Nurbaningsih menemukan fakta bahwa telah terjadi kesalahan dalam penghitungan surat suara oleh KPU sesuai dengan dalil yang dimohonkan pemohon PDIP. Hal ini terungkap setelah pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara untuk Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah melalui proses dan tahapan sesuai ketentuan, Mahkamah Konstitusi menggelar putusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif 2024 pada 6, 7, dan 10 Juni 2024 untuk 106 permohonan. Terhadap 106 permohonan, terdapat amar putusan ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan sebagian, dan dikabulkan seluruhnya. Beberapa lainnya MK tetapkan pengabulan atas penarikan kembali permohonan. Salah satu permohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dalam amar putusan, MK perintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian kursi DPR Dapil Gorontalo 6 dengan terlebih dahulu meminta kepada partai politik untuk menyesuaikan daftar calegnya agar memenuhi syarat 30% caleg perempuan. Jika partai politik peserta pemilu tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% dalam daftar calon tetap, maka KPU harus mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemungutan suara ulang. Terhadap perkara yang mempersoalkan perihal pendiskualifikasian pencalonan Irman Gusman dalam kepesertaan pemilu anggota DPD, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikut sertakan pemohon.
Selain itu, pemohon wajib mengumumkan bahwa merupakan mantan terpidana yang telah menjalani masa jeda 5 tahun melalui media massa yang dapat diketahui masyarakat umum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin I Dewa Gede Palguna didampingi Yuliandri dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menyidangkan laporan Ziko Leonard Simanjuntak atas dugaan pelanggaran atas prinsip kesopanan dan kepantasan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Laporan ini didasarkan atas hadirnya Muhammad Ruliandi sebagai ahli terhadap gugatan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Di sisi lain, Ruliandi merupakan kuasa hukum dari KPU dalam beberapa perkara PHPU yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan MKTV News melaporkan.